Ada apa, Re? Tanya Gladys yang kini sudah berdiri di dekatnya. Itu, Rere menunjuk nisan. Laura Subekti. Bukannya itu nama lengkap Laura, Dis? Potong Rere. Daniel, Joe, dan Jessica pun mendekat. Re, kamu ngapain duduk di atas makam orang? Ucap Daniel seraya membantu Rere berdiri. Pada kenapa sih? Tanya Jessica heran. Lihat nama di nisannya. Perintah gadis. Laura. Iya, itu nama lengkap Laura. Hah? Maksudnya? Laura sudah meninggal? Jessica tampak kaget. Aku juga gak tahu, Jess. Rere jongkok kemudian menggali gundukan tanah makam dengan tangannya. Ngapain kamu, Re? Daniel segera mencegahnya. Siapa tahu Laura masih hidup, Nil. Balas Rere terisak. Ra, panggilnya. Daniel mengangkat tubuh Rere. Kamu tuh kenapa sih, Re? Coba berpikir jernih deh. Mana mungkin ada orang bisa bertahan hidup setelah dikubur berjam-jam. Rere memukul tubuh Daniel. Lepasin, Nil. Gak ada yang gak mungkin. Ia terus meronta-ronta. Tapi Daniel tidak bisa melepaskan genggamannya. Lepas, teriak Rere. Spontan Daniel memeluk tubuh Rere, berusaha menenangkannya. Kamu harus kuat, Re, bisiknya. Laura gak mungkin meninggal, Nil, ucap Rere. Kemudian menangis dalam pelukan Daniel. Daniel melepaskan dekapannya. Maaf, ucapku pelan. Makasih, balas Rere seraya menyeka air matanya. Coba kesini, panggil Joe dengan sedang berdiri di makam sebelahnya. Gladys menghampiri Joe. Wanda Fahrani. Ucapnya pelan, seraya berdiri di samping Joe. Itu nama lengkap Wanda, Joe. Joe pun berjalan ke makamnya. Sudah bisa dipastikan itu adalah makam Mike. Tertulis jelas di kayu nisannya, Michael Marwanto. Jadi, mereka semua sudah meninggal? Tanya Jessica. Kalau diperhatikan dari gundukan tanahnya sih, kayaknya masih baru, selidik Joe. Bisa jadi ini cuma makam palsu, padahal mereka masih ada di suatu tempat, saut gadis. Bener juga sih. Menurut kamu gimana, Re? Gladys bertanya pada Rere. Gak mungkin lagi, kagak bisa mikir sekarang, Dis. Aku juga berharap ini cuma makam palsu. Jadi, sekarang gimana? Apa perlu kita gali makamnya? Tanya Joe. Gak usah, Joe. Balik rencana awal aja. Cari rumah penduduk. Oh, oke. Tadi arahnya lari ke arah sana. Mending kita coba ikutin. Oke. Mereka pun berjalan melewati deretan makam. Rere sempat kehilangan keseimbangan. Beruntung Daniel yang berjalan di belakangnya bisa menahannya hingga tak terjatuh. Kamu gak apa-apa kan, Re? Tanya Daniel seraya memegang tubuh Rere. Gak apa-apa, Nil, balas Rere. Kemudian mereka lanjut berjalan memasuki hutan. Tak terlihat ada jejak orang yang dari tadi lari. Tak ada juga jalan setapak, hanya ada deretan pohon yang rapat, sehingga membuat kondisi menjadi gelap. Lewat sini, Joe. Joe tampak ragu ketika akan melangkah masuk. Iya, balas Gladys. Cukup lama mereka menyusuri hutan. Tak ada tanda-tanda rumah warga. Jessica pun sudah terlihat kelelahan. Boleh istirahat bentar gak? Pintanya. Ya udah, istirahat dulu aja sini, ucap Joe. Mereka pun beristirahat, duduk di bawah pohon. Re, panggil Gladys. Iya, feeling aku Laura masih hidup apa enggak? Masih, Dis. Aku ngerasa mereka semua masih hidup. Sama berarti. Cuma aku gak yakin
Wanda masih hidup? Jessica ikut dalam obrolan. Kemarin kamu yakin banget dia masih hidup. Sekarang kok berubah? Saud Daniel. Nggak tahu Nil, aku ngerasa kemarin itu bukan setan yang menyerupai Wanda, tapi dia beneran yang sudah jadi setan. Bener juga sih. Wanda bilang sama aku kalau pergi ke danau, dicari nggak ketemu. Tiba-tiba ada dalam kamar dan badannya basah. Pas aku gendong pun badannya dingin banget kayak es. Mana horor pula pas di mobil. Kemungkinan besar Wanda sudah meninggal, tenggelam di danau. Selidik Ju. Sekarang tinggal Max sama Laura. Semoga mereka gak bernasib sama kayak Wanda. Iya Jess, semoga saja, saut gadis. Lanjut jalan, tanya Jo. Yuk. Rere berdiri. Jo mengambil sebuah batu, kemudian mendekatkan batang pohon. Ia menggambar pada silang di batang itu. Buat apa itu Jo? Tanya Gladys. Buat jaga-jaga aja. Maksudnya? Kamu belum pernah naik gunung ya? Belum sih. Ini buat ngasih tanda kalau kita cuman jalan muter-muter di hutan. Oh begitu. Mereka melanjutkan perjalanan. Setiap berapa menit, Jo berhenti untuk memberikan tanda di batang pohon. Kemudian melanjutkan perjalanan lurus ke depan. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, para wanita mulai terlihat kelelahan. Istirahat dulu deh, ucap Jo. Tak mau memaksa mereka untuk terus berjalan. Sekarang jam berapa ya kira-kira? Tanya Gladys. Nggak tahu Dis, balas Rere. Kayaknya masih siang sih. Kanopi pohon yang begitu rapat membingungkan mereka. Hanya sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah dedaunan. Jo bangkit, kemudian memanjat pohon di dekatnya. Ngapain Jo? Tanya Daniel heran. Ngecek sesuatu, balasnya lanjut memanjat. Hanya dalam sekejap ia sudah sampai di atas pohon. Luar biasa temen aku, udah mirip kayak anak Ragunan, ucap Daniel kagum. Anak Ragunan? Jessica bingung. Anak monyet maksudnya? Kan di Ragunan ada monyet, saut Rere. Cerdas. Daniel mengacungkan jempol pada Rere. Sementara itu Jo terus memanjat hingga hilang dari pandangan. Jo, panggil Daniel. Jo. Tak lama Jo kembali terlihat. Asli, aku bikin panik, omel Daniel. Sorry brother, balasnya seraya turun. Lihat apaan di atas? Aku lihat ada perkampungan gak jauh dari sini. Seriusan? Iya, paling perlu jalan sebentar doang. Ya udah, ayo. Rere bangkit dengan semangat. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun dugaan Jo ternyata salah. Sudah cukup jauh berjalan, mereka juga belum tiba di ujung hutan. Kamu kagak salah lihat Jo? Tanya Daniel sambil mengatur nafasnya yang mulai tersengal-sengal. Aku lihat deket banget kok. Ini kenapa ya gak nyampe-nyampe? Jo kebingungan. Coba cek lagi. Jo mendekati salah satu pohon, namun ia tidak naik ke atas, malah sambil berdiri menatap batang pohon di hadapannya. Ada apa lagi Jo? Tanya Daniel. Ini ada lambang X di batang pohonnya. Berarti dari tadi kita muter-muter doang. Iya Nil, pantesan kakak nyampe-nyampe, saut Rere seraya duduk di atas akar pohon. Parah ya, udah keluar dari villa pun masih dikerjain gini. Pusing aku. Daniel tampak kesal memukul batang pohon di dekatnya. Re, sayup-sayup terdengar seorang memanggil Rere. Kamu manggil aku Dis? Tanya Rere pada gadis yang duduk agak jauh dengannya. Kagak, dari tadi aku diam doang, saut Gladys.
Kamu ya, Jess? Kagak, Re. Lah terus, siapa yang manggil? Mana aku tahu. Re. Suara itu kembali terdengar. Kali ini Rere sangat yakin arahnya dari belakang. Ia menengok, terlihat ada seorang berdiri di antara pepohonan. Orang itu melambaikan tangan. Rere bangkit seraya memfokuskan pandangan. Laura? Gumamnya ragu. Iya, Re, ini aku. Ra, teriak Rere seraya berlari ke arah Laura. Woi, Re, mau kemana? Daniel mengejar Rere. Ada apa sih? Joe tampak bingung melihat kedua temannya berlari. Gladys dan Jessica pun bangkit dari duduknya. Kemudian mereka mengejar Rere dan Daniel. Namun usaha mereka sia-sia. Daniel dan Rere sudah hilang dari pandangan. Kemana mereka? Gladys, Jessica, dan Joe dibuat bingung karena Rere dan Daniel yang berlari tak jauh dari mereka sudah hilang entah kemana. Rere sama Daniel kemana, Joe? Tanya gadis yang terlihat cemas. Aku juga gak tahu, Dis. Joe terduduk di tanah. Tidak hanya lelah fisik, ia juga lelah pikiran karena harus menghadapi situasi seperti ini. Terjebak di hutan dan kehilangan sahabatnya. Apa kita tunggu di sini aja? Siapa tahu nanti mereka balik. Syukur kalau mereka balik, Dis. Kalau enggak gimana? Saud Jessica. Masa kita harus tinggalin mereka? Terpaksa, Dis. Sekarang berdoa aja semoga Daniel sama Rere bisa pulang dengan selamat. Aku yakin banget Daniel bisa jagain Rere, ucap Joe seraya bangkit. Ayo lanjut jalan sebelum malam. Jangan lupa berdoa supaya gak diajak muter-muter lagi. Rere terus mengejar Laura masuk ke dalam hutan yang semakin gelap. Entah bagaimana ia tak bisa mengejar Laura yang terlihat jalan kaki. Re, panggil Daniel. Re. Namun Rere tak mendengarnya. Laura menghentikan langkahnya, kemudian menoleh ke arah Rere. Ia tersenyum, seraya melambaikan tangan. Re, jalannya jangan cepat-cepat, napa? Aku capek ngejarnya. Keluh Rere. Namun Laura tak menanggapinya. Rere berjalan mendekat. Puk. Seorang menepuk pundak Rere. Spontan ia menoleh ke belakang. Kamu ngapain sih, Re? Tanya Daniel dengan nada kesal. Aku lihat Laura, Nil. Balas Rere. Laura? Mana? Itu. Pada saat Rere menoleh ke depan, ia tak melihat kehadiran Laura. Itu mana? Daniel bertanya sekali lagi. Tadi dia berdiri di sana, senyum sambil lambaikan tangan, Nil. Kamu yakin kagak halu? Kagak. Ya udah, kita balik ke tempat tadi. Yang lain pasti khawatir. Rere kembali melihat ke tempat Laura berdiri. Nihil, ia benar-benar sudah menghilang. Yuk. Rere dan Daniel berjalan ke tempat istirahat tadi. Lain kali, jangan main asal lari aja, Re. Bikin orang khawatir aja, ucap Daniel. Iya, maaf. Kamu bukannya seneng kalau aku ngilang? Ya enggak lah. Siapa sih yang seneng temannya hilang? Bener juga sih. Walaupun aku kesal sama Wanda, pas dia hilang, ikut sedih juga. Nah, aku juga gitu. Walaupun sebel sama kelakuan kamu, tetap gak mau kalau kamu ngilang. Jadi terharu aku. Mereka terus berjalan menyusuri pepohonan yang terlihat sama. Perasaan gak sampai-sampai, ucap Daniel. Iya, emang aku lari sejauh apa? Aku juga gak sadar. Kita gak nyasar kan? Gak lucu kalau nyasar berdua sama kamu pula. Ih, nyasar bareng kamu bisa jadi pengalaman terburuk selama hidup aku. Setelah berjalan lumayan jauh, Daniel menemukan batang pohon yang sudah ditandai oleh Joe. Nah, ini ada tandanya, ucap Daniel. Iya,
Tapi kemana mereka? Masa tega ninggalin kita di hutan? Kayaknya begitu, Re. Kita ditinggal. Astaga. Aku kasih tanda setiap beberapa meter biar kalau Daniel dan Rere lihat bisa ngikutin tanda ini, ucap Ju. Kemudian lanjut berjalan ke arah pemukiman. Kamu yakin jalannya bener, Ju? Tanya Jessica. Semoga saja. Setelah berjalan cukup lama dari kejauhan, Ju melihat ada cahaya terang. Kayaknya itu ujung hutannya, ucapnya. Iya, balas gadis. Mereka pun mempercepat langkah, tak lama sudah tiba di ujung hutan. Dari tempat mereka berdiri, terlihat sebuah pemukiman warga. Gladys menatap ke depan, tak terasa air matanya jatuh membasahi pipi. Kamu kenapa, Dis? Tanya Jessica seraya memeluk gadis dari samping. Aku masih berharap semuanya selamat dan kita bisa pulang sama-sama. Iya, aku juga. Mereka saling mencurahkan isi hati. Memang berat ketika kehilangan sahabat, teman kampus, atau kosan dalam waktu singkat. Sementara itu langit mulai berwarna jingga. Matahari pun sudah tak terlihat bersembunyi di balik bukit, dekat pemukiman. Yuk lanjut. Sebentar lagi gelap. Kita cari pertolongan secepatnya, ajak Jo seraya bangkit. Iya, sebentar lagi gelap. Aku gak bisa ngebayangin gimana Rere dan Daniel yang masih ada di dalam hutan. Semoga mereka bisa keluar sebelum gelap, ucap Jessica. Amin. Mereka pun menuju pemukiman yang jaraknya tidak begitu jauh. Aduh, Rere tersandung sesuatu hingga terjatuh. Kamu gak apa-apa, Re? Daniel pun bergegas mendekatinya. Kaki aku keseleo kayaknya. Ya udah, sini aku bantu. Daniel membantu Rere berdiri, lalu membopongnya perlahan. Kayaknya udah sore, hutannya semakin gelap. Iya, Re, makanya harus buru-buru keluar hutan. Soalnya kalau malam-malam masih ada di tengah hutan, bisa bahaya. Kamu kan sering naik gunung, pernah nyasar gak di gunung? Pasti pernah lah, Re. Ceritain dong. Waktu itu, aku sama Jo plus anak kos pergi ke Gunung Salak. Nah, salah satu teman gue izin mau buang air. Kita tungguin, kok gak balik-balik? Kita cari dong ke tempat dia pergi. Gak ada dia. Akhirnya kita keluar jalur pendakian, masuk ke dalam hutan. Ketemu? Kagak. Kita udah cari lama banget, tapi dia gak ketemu-temu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk balik ke jalur seharusnya. Ternyata malah nyasar. Beruntung ada si Jo. Kamu lihat sendiri kan aksinya tadi, manjat-manjat pohon. Dia juga dulu begitu. Sampai akhirnya bisa nemuin jalan pulang. Dan ternyata temen aku udah ada di bawah. Kalau gak ada dia, mungkin kita bisa mati kedinginan di Gunung Salak. Mana waktu itu tiba-tiba hujan. Keren ya si Jo. Semoga aja dia bisa bawa gadis sama Jessica keluar hutan. Harusnya sih begitu, Re. Kamu capek gak, Nil? Capek kenapa? Dari tadi ngebopong aku, jadi kayak jalan bawa beban. Enggak lah si Re. Kenapa emangnya? Ya bentar lagi kan malam. Daripada aku memperlambat jalan kamu, mending kamu pergi duluan. Nanti aku tunggu di sini. Aku gak bakalan ninggalin kamu sendirian di dalam hutan, Re. Jangan ngomong gitu. Aku ngomong serius, Nil. Pokoknya enggak. Jangan maksa. Lagian kalau aku jalan duluan, belum tentu bisa keluar dari sini. Jadi malam ini kamu mau tidur di hutan? Ya kalau memang takdirnya begitu, mau gimana lagi? Perasaan kelihatannya deket ya. Kok belum sampai juga? Keluh Jessica. Iya, mana bentar lagi malam, saut gadis. Sebentar lagi juga sampai kok.
Rumah warga mulai terlihat, namun anehnya tak ada sedikit pun penerangan, padahal hari sudah gelap. Joe mendekati salah satu rumah warga, pintunya terbuka. "Permisi." Ia mengintip di dalam rumah. Kosong, tak ada orang. Bahkan tak ada perabotan rumah sedikit pun. "Rumahnya kosong," teriaknya. "Di sini juga kosong," saut gadis yang berdiri di sebang. "Sama, di sini juga," saut Jessica. Tuk 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 tuk. Terdengar suara dari kejauhan. "Suara apa itu?" tanya Gladys. "Kayak suara kentongan kayu," balas Joe seraya mengedarkan pandangan. Bruk. Pintu rumah di dekat Gladys tertutup kencang. Bruk. Begitu pula rumah dekat Jessica. Bruk. Kini pintu di hadapan Joe tertutup rapat. Ada apa ini? Itulah sahabat cerita dari Siapa Yang Mati. Ditunggu part selanjutnya.